Nah, apalagi Muhammadiyah mengatakan tidak punya afiliasi dengan partai kan. Nah, itu kan harus kita buktikan. Betul. Karena itu netralitas kita itu bukan netralitas yang pasif, tapi aktif ya. tapi netralitas yang aktif. Netralitas yang pasif itu netralitas di mana kita menjaga jarak atau bahkan mungkin menghindari politik atau partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Berkemajuan, ketemu lagi dengan saya di episode kesekian dari podcast kita, dan hari ini saya kedatangan Profesor Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Selamat datang Prof di Rumah Berkemajuan. Terima kasih Mas Yuron. Iya. Meski beliau sangat sibuk, tapi hari ini kita akan sempatkan waktu meskipun tidak terlalu banyak waktunya. Saya akan bertanya banyak hal Prof Mu'ti seputar, kan ini sudah jelang-jelang pemilu, biasanya kita lekat dengan dinamika politik umat Islam kan. Ya, kalau waktunya sedikit, pertanyaannya harusnya sedikit. Tapi jawabannya yang agak panjang nggak apa-apa. Baik, ada beberapa pertanyaan yang pengen banget saya ajukan ke Prof Mu'ti, ini juga mewakili penasaran pemirsa kita, banyak penonton kita. 2024 kan bentar lagi kita akan pemilihan. Ada kekhawatiran sebagian kalangan bahwa akan terjadi polarisasi dan juga mungkin eskalasi konflik di antara umat, itu sangat potensial terjadi. Pertanyaan sederhananya, gimana kita bisa mengantisipasi itu? Ya, yang pertama mungkin perlu saya tegaskan dulu apa yang sudah kita lakukan. Ya. Untuk memastikan bahwa pemilu 2024 itu akan terlaksana, dan mudah-mudahan juga terlaksana secara berkualitas. Muhammadiyah dalam keputusan muktamar di Surakarta itu kan ada dua isu kebangsaan yang diangkat, yaitu tentang suksesi 2024 dan penyelenggaraan pemilu serta kaitannya dengan demokratisasi di Indonesia. Karena memang sebelumnya kan sempat ada paling tidak 3 isu yang berkembang. Yang pertama itu ada yang menginginkan untuk masa jabatan presiden itu 3 periode. Dan mereka ini memang tidak hanya berkehendak tapi juga bergerak. Artinya serius isu itu ya? Serius. Jadi mereka tidak hanya berkehendak tapi juga bergerak bagaimana agar presiden ini bisa 3 periode. Yang kedua itu memperpanjang masa jabatan. Tidak 2 periode tapi lebih dari 5 tahun. Nah, tapi itu tidak terjadi karena banyak suara-suara kritis yang menentang itu, karena memang keduanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu memang ada usaha dari pihak-pihak tertentu, termasuk juga partai-partai politik, agar pasangan capres-cawapres itu 2 saja. Ini memang kalau kita lihat secara konstitusional, kewenangan mencalonkan presiden dan wakil presiden itu kan ada di partai politik. Atau gabungan partai politik. Ya, atau gabungan partai politik. Dan kita baca di dalam undang-undangnya, partai yang bisa mencalonkan itu kan yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% di DPR. Nah, tapi alasan kelompok yang ingin hanya 2 pasang saja itu sangat pragmatis. Ya, supaya selesai 1 putaran dan biayanya lebih hemat gitu kan. Tapi ternyata kan itu juga tidak terjadi. Dan kalau Mas Yuron mengikuti, Muhammadiyah kan sangat concern ya dengan persoalan ini, dan dalam berbagai kesempatan juga saya menyampaikan supaya jangan 2 pasang lah, minimal 3 pasang. Syukur kalau bisa 4 pasang gitu. Saya sering mengatakan dengan cara berkelakar, ya kalau 2 pasang itu kan seperti memilih
pertanyaan B atau S gitu. Kalau nggak B ya S, kalau nggak S ya B kan. Akhirnya kan itu menyebabkan kita ini kekurangan pilihan gitu. Sehingga masyarakat ini seperti dipetakompli oleh partai-partai politik. Karena walaupun kita memilih langsung presiden dan wakil presiden, tapi kan pencalonannya oleh partai politik. Jadi kalau partai tidak mencalonkan kan kita nggak bisa mengusulkan seseorang untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Tapi dengan 3 pasang itu, alasan kita yang paling mendasar adalah untuk pertama memberikan kepada masyarakat pilihan yang lebih banyak dan mudah-mudahan dengan itu dapat memilih yang lebih baik, tentu dengan subjektivitas dari masing-masing individu. Kemudian yang kedua ya dengan 3 pasang itu kita berharap polarisasi politik yang terjadi pada pengalaman Pilpres 2019 itu tidak terulang atau paling tidak bisa dikurangi gitu. Sehingga distribusi suara itu akan menyebar dan polarisasi yang residunya masih belum sepenuhnya hilang sejak 5 tahun yang lalu itu tidak kemudian malah semakin mengeras. Nah inilah yang penting untuk menjadi bagian dari pemahaman kita bersama bahwa proses-proses politik itu sebenarnya tidak berjalan begitu saja, tapi ada proses-proses di mana memang negosiasi, kemudian partisipasi publik, bahkan mungkin juga pressure dari publik itu ternyata berpengaruh terhadap perjalanan demokrasi dan juga terhadap berbagai keputusan politik yang ada di Indonesia. Ya, Pak Muti, setiap jelang pemilu ya, again and again itu kan umat Islam selalu kesannya seperti pendorong mobil mogok. Begitu kepentingan para elit ini sudah sampai pada tujuan yang diinginkan, kita seperti ditinggal gitu. Maka istilah Buya Syafi'i kan sering disebut dengan kita ini masih menjadi pembantu, belum menjadi penentu sehingga dimanfaatkan terus. Kenapa? Selalu kondisinya kok terulang semacam itu? Ya pertama yang dimaksud umat tentu umat Islam ya, menjadi target politik karena soal jumlah populasi. Apalagi dengan sistem pemilihan umum yang proporsional terbuka seperti sekarang ini, memang jumlah itu akan sangat menentukan. Sehingga sangat wajar kemudian kalau umat Islam ini menjadi dalam tanda petik ya, menjadi captive market dari semua pasangan calon presiden dan wakil presiden dan juga bagi para kontestan politik di legislatif gitu. Nah, yang kedua, memang sebagian dari masyarakat kita ini masih cenderung melihat pemilihan itu dari sisi figurnya, belum banyak pada programnya. Sehingga perhatian kepada pilihan presiden dan wakil presiden itu kan kita rasakan jauh lebih tinggi dibanding dengan pemilihan anggota DPR dan DPD. Nah, ini memang sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memahami demokrasi itu. Karena sebagian memahami demokrasi itu kan meraih kekuasaan atau menurunkan kekuasaan. Bahkan sebagian mungkin merebut kekuasaan gitu kan. Nah, karena itu maka ya hal yang sifatnya pemilihan presiden dan wakil presiden atau nanti setelah itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota serta wakilnya itu kan memang akan lebih menyedot perhatian karena faktor tadi itu. Nah karena itu maka kita perlu supaya pengalaman-pengalaman yang lalu tidak terus berulang, melakukan paling tidak 3 perubahan mendasar dalam kita ini berpolitik. Yang pertama kita harus memahami bahwa politik itu bukan tujuan. Tapi politik itu adalah proses dan politik itu mungkin sarana untuk kita ini membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua bahwa proses-proses politik itu akan berlangsung dengan baik kalau kita berusaha untuk lebih rasional dalam berpolitik. Berpolitik yang rasional itu antara lain ditunjukkan oleh sikap kritis kita di dalam menilai program. Jadi ada
calon presiden dan wakil presiden. Mereka menawarkan apa sih untuk kita ini? Yang mereka lakukan kalau terpilih sebagai presiden itu apa untuk Indonesia yang lebih baik lagi? Itu saya kira harus menjadi bagian dari sebuah gerakan supaya kita ini fokus on the content, ya, tidak hanya fokus on the person gitu. Nah, itu yang kedua yang saya kira penting untuk kita lakukan. Nah, yang ketiga kemudian kita ini memang tidak boleh memberikan cek kosong kepada calon presiden wakil presiden, juga kepada calon legislatif untuk mereka semaunya saja mengatur negara ini. Sehingga kita perlu untuk memasukkan aspirasi-aspirasi itu, tapi juga kemudian memberikan kontrol terhadap pelaksanaannya. Nah, problem kita sekarang ini itu kan problem di mana demokrasi kita ini masih demokrasi yang sangat prosedural dan sangat kapitalistik gitu. Sehingga masyarakat itu kadang-kadang tidak peduli lagi dengan siapa yang terpilih. Yang penting mereka memberi uang. Nah, ini yang repot kan. Sehingga karena itu pragmatisme politik yang seperti ini membuat umat itu senantiasa tidak hanya menjadi objek, tapi kemudian tertinggal dan ditinggal. Alasannya apa? Kamu kan sudah beli putus di awal. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh terus terjadi. Sehingga proses transisi demokrasi ini memang harus kita kawal terus-menerus. Karena kita mengalami paradoks. Pada saat kita ini sudah lebih dari 20 tahun reformasi, idealnya demokrasi kita ini kan semakin substantif. Tapi sekarang yang terjadi kan justru malah demokrasi yang semakin kapitalistik. Bahkan saya dalam beberapa kesempatan menyebut demokrasi yang kanibal gitu, demokrasi yang kanibal dan kriminal gitu. Jadi ada 3 realitas yang memang harus kita jadikan sebagai catatan besar terhadap demokrasi kita yang masih 3C tadi itu. Demokrasi yang masih kapital, ya, kapitalistik, karena siapa yang punya kapital dia yang menentukan. Yang kedua demokrasi yang kriminal, ya, orang menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Kemudian yang ketiga itu kanibal. Jadi sesama calon ini kan saling menerkam satu dengan yang lain. Bahkan dengan proporsional terbuka itu, di mana nomor urut tidak mempengaruhi seseorang jadi atau tidak, itu kan justru persaingan tidak hanya terjadi antar caleg dari partai yang berbeda, tapi sesama caleg dari partai yang sama di daerah pemilihan yang sama. Yang muncul apa? Yang bisa membayar saksi itu yang nanti bisa membeli suara gitu. Nah, proses-proses ini yang menurut saya tidak boleh kita biarkan terus terjadi. Harus ada perubahan yang sangat mendasar agar demokrasi dan pemilu kita ini semakin baik lagi. Saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Mukti soal menjadi pemilih rasional ya. Fakta di lapangan kan kita memang harus akui pemilih irasional itu masih cukup banyak. Bahkan kadang-kadang dekat juga dengan simbol-simbol agama. Sehingga dia mengendorse satu calon tertentu. Tapi dari sisi yang berlawanan tampaknya pemilih irasional dengan basis sekuler kan juga ada. Yang dia fanatik dengan partai, fanatik dengan calon tanpa melihat program seperti yang tadi disampaikan Pak Mukti. Dan tampaknya ini satu mata rantai yang sampai sekarang belum bisa kita putus. Betul. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu? Ya sebenarnya memang ini kan kalau anak muda sekarang menyebutnya seperti dejavu gitu ya. Dari mana memulai, bagaimana menyelesaikannya gitu. Betul. Tapi kalau menurut saya kalau kita mulai melakukan desakralisasi proses-proses politik, mungkin kekhawatiran dan berbagai hal yang kita anggap sebagai masalah serius dalam demokrasi kita itu bisa perlahan-lahan kita kurangi. Kenapa saya perlu melakukan gagasan desakralisasi itu? Masyarakat masih berpendapat bahwa presiden dan wakil presiden itu seakan-akan manusia setengah dewa.
Ya, atau bahkan mungkin seperti dewa, oke. yang mereka bisa melakukan segala-galanya. Ratu adil lah ya. Nah, itu kan nanti berkait dengan berbagai konsep, misalnya dia Ratu Adil, Ratu Piningit, atau apalah namanya itu yang mungkin yang belum ada Ratu Kecepit ya. Belum ada itu. Itu yang memang menurut saya tidak boleh terus terjadi. Kita harus menempatkan presiden dan wakil presiden itu sebagai manusia biasa. Iya. Itu. Jadi jangan dianggap mereka ini sebagai, ya sekali lagi, Superman gitu ya, Superman, apalagi malah mungkin sebagai holy man gitu. Oke. Yang kita berharap terlalu besar kepada mereka. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita memang harus memperkuat sistem. Memperkuat sistem di mana 3 institusi dalam sistem politik atau sistem ketatanegaraan yang disebut dengan trias politika itu harus berjalan. Betul. Jadi kekuatan legislatif, kekuatan eksekutif di presiden, dan kekuatan yudikatif di lembaga-lembaga hukum ini menurut saya harus berjalan secara seimbang untuk saling mengontrol dan juga saling memperkuat. Nah, problem kita sekarang ini Mas Zuhron, itu ketiga-tiganya ini sekarang semuanya sudah di bawah kekuasaan eksekutif. Jadi sekarang kita melihat bagaimana DPR itu, kalau dulu ya zaman Pak Harto, Iwan Fals itu mengkritik ya wakil rakyat jangan hanya paduan suara. Sekarang kan berulang lagi kan. Iya, betul. Bahkan dalam konteks yang lebih parah lagi gitu. Bagaimana mengambil keputusan secara sangat tergesa-gesa, kemudian mengabaikan banyak aspirasi dari masyarakat sipil gitu kan. Kemudian ya kritik yang dulu kan sekarang hampir semuanya berulang. Misalnya dulu bapaknya di partai A, ibunya di partai B, anaknya di partai C, itu kan juga terulang juga. Karena apa? Ya itu tadi, siapa yang punya kapital dan dia punya akses, dia bisa melakukan. Bahkan sekarang ada satu keluarga rombongan nyalek semua ya. Nah itu. Nah maksud saya ini kan harus kita bangun kekuatan sistem itu. Bahwa presiden kedudukannya sangat kuat itu jelas ya. Tetapi kan dia tidak segala-galanya. Dia punya kewenangan menurut undang-undang, sehingga kita harus kemudian memperkuat lembaga-lembaga pengawasan, termasuk misalnya DPR, MPR, dan mungkin DPD ya. DPD saya kira nggak punya pengawasan ya, tapi bisa juga dalam beberapa hal dia punya kewenangan itu untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, tidak ada abuse of power, dan tidak ada centrality of power gitu. Karena memang untuk mengarah ke situ mungkin saja terjadi gitu. Kalau di Indonesia ini kan presiden punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan para menteri. Itu kan tidak terjadi di negara seperti Amerika sekalipun yang presidensial. Pengangkatan presiden kan harus persetujuan Kongres atau Senat gitu kan. Nah, itu kan tidak terjadi di kita. Kemudian negara seperti Malaysia misalnya, anggota kabinet itu kan harus dari anggota parlemen, nggak bisa siapa saja. Nah, maksud saya kalau penguatan kelembagaan ini dilakukan secara lebih serius, maka orang tidak akan menganggap jabatan eksekutif khususnya presiden wakil presiden sebagai jabatan yang sangat sakral gitu, dan kemudian seakan-akan bisa menyelesaikan semuanya. Nah, yang ketiga yang harus kita bangun bersama-sama adalah bagaimana kita ini memang harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara ini harus kita lebih utamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memang ini mudah dilakukan, tetapi tidak selalu sama dan sebangun di lapangan. Karena apa? Ya sentimen-sentimen primordial itu memang yang paling mudah dibangun. Jadi ketika orang bicara politik identitas, dalam pengamatan saya itu ada 3 bentuk dari politik identitas itu. Yang pertama adalah sentimen berlebihan karena alasan agama, itu yang paling banyak disuarakan orang. Tapi yang kedua juga ada sentimen berlebihan berdasarkan kedaerahan. Ya, isu-isu putra daerah misalnya, itu kan seringkali muncul pada saat pilkada itu. Nah, kemudian yang ketiga itu primordialisme berbasis ideologi kepartaian. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa politik aliran itu sudah tidak lagi relevan. Tapi menurut saya justru
politik itu harus beraliran. Mohon maaf saya membandingkan di Amerika Serikat ya. Kalau orang bicara Partai Republik dengan orang bicara Partai Demokrat, itu sudah terbayang kok ideologinya itu. Iya. Bagaimana orang menyikapi misalnya mohon maaf ya LGBT. Ya. Itu sudah jelas kalau orang Republik sikapnya mesti tidak setuju. Kalau orang Demokrat ya nggak apa-apa, itu hak asasi manusia, saya kan. Kaitannya dengan penyelesaian masalah. Kalau orang Demokrat mesti cenderung penggunaannya militer. Kalau orang Demokrat itu nanti dululah, militer itu belakangan. Kalau pendekatan yang bersifat diplomatik itu nggak bisa dilakukan. Itu akan kelihatan. Termasuk misalnya ideologi keagamaan mereka. Ya kan. Kalau orang-orang Republik itu di Amerika kan cenderung konservatif. Gitu. Nah, kalau orang Demokrat kan cenderung liberal, bahkan mungkin menganggap agama nggak penting. Gitu. Nah ini kan sebenarnya ada juga gitu. Yang kadang-kadang ini yang agak menarik ya. Kalau di negara-negara yang memang politiknya itu sangat kental ya, aliran itu, orang pindah partai itu heboh. Tapi kalau pindah agama nggak ada yang ngurusi. Nah, kalau di kita orang pindah partai itu biasa aja. Nah orang pindah agama yang masalah. Nah kalau orang itu pindah-pindah partai begitu saja, kenapa kemudian kita ini masih terlalu fanatik dengan partai gitu? Dan betul. Tetapi memang ya kalau kita mengatakan politik identitas itu tidak benar-benar ada, menurut saya juga tidak bisa ya. Misalnya di negara seperti Jerman misalnya, partainya Angela Merkel itu kan partai Kristen kan. Iya. Kan itu jelas-jelas berbasis agama. Betul. Iya kan? Iya. Karena itu menurut saya yang penting itu adalah bagaimana kita ini dewasa menyikapi perbedaan pilihan. Itu yang perlu kita bangun. Karena apa? Ya yang namanya demokrasi itu mesti pilihannya kan banyak. Plurality kan, kemajemukan. Nah karena kita memang akan memilih yang berbeda itu, ya memang sudah sejak awal kita harus menyiapkan diri. Ada ruang lah dalam diri kita ini yang kita sediakan untuk kita itu berbeda dengan yang lain soal pilihan itu. Gitu. Pak Mukti, saya ingin ngajak Pak Mukti untuk flashback ya pada sejarah. Kan sejak pemilu pertama, kalau tidak salah tahun 55, sampai dengan hari ini, praktis sebenarnya kekuatan Islam ini kan tidak pernah memenangkan kontestasi. Iya kan? Masyumi memang besar luar biasa, tapi kan tetap kalah dengan kekuatan dalam tanda kutip sekali lagi yang non-Islam atau non-agama lah pada waktu itu. Sampai 98 lalu sampai hari ini. Tapi orang kok masih tertarik saja ya untuk menggunakan simbol-simbol Islam, mendengungkan tentang kebersatuan, tetapi prakteknya kan selalu jauh dari itu kan. Dan ini kan sebenarnya problem akut ini. Iya. Gimana itu Pak? Ya karena sebagian ada yang berpendapat bahwa Islam itu ad-din, ad-dunya, dan ad-daulah. Islam itu 3D. Islam itu ad-din, agama, gitu kan. Kemudian dunia, ya urusan duniawi, dan negara gitu. Karena itu idealisme untuk mendirikan negara Islam, kemudian termasuk idealisme untuk mendirikan partai Islam itu memang akan senantiasa hidup di tengah kelompok yang punya keyakinan dengan 3D tadi itu. Gitu. Nah kemudian yang kedua ya memang karena ada yang berpendapat bahwa sentimen keagamaan itu yang paling mudah disentuh gitu. Yang paling mudah digerakkan. Sebagai penyulut ya? Iya, karena agama itu punya dimensi dunia dan akhirat. Gitu. Karena itu kan tidak heran ketika misalnya dalam konteks politik kan ada yang menyatakan dengan saya sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan mengatakan kalau pilih partai A itu sama dengan ibadah, gitu kan. Ada yang mengatakan pilih partai B itu haram, itu partainya begini gitu kan. Jadi halal haram itu dibawa ke ranah perbedaan pilihan. Padahal kalau menurut saya kan itu hanya soal pilihan saja. Bukan soal benar salah kan, tapi soal saya lebih condong kemana gitu. Nah kemudian yang ketiga yang saya kira menjadi sebab dari munculnya keinginan-keinginan itu karena sebagian menilai bahwa sistem yang sekarang ini ada, dengan sistem demokrasi, dengan sistem Pancasila, dengan undang-undang yang ada di Indonesia ini, Indonesia toh ternyata tidak menjadi negara yang maju gitu. Tidak menjadi negara yang aman, tidak menjadi negara yang makmur.
Nah, karena itu idealisme untuk membangun negara yang sesuai dengan cita-cita Islam gitu itu masih terus saja tumbuh. Sehingga munculnya misalnya kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk memaksakan dalam tanda petik ya pemberlakuan hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum pidana Islam, itu karena hukum positif yang ada ini tidak adil gitu. Hukum positif yang ada ini tidak bisa menciptakan rasa aman. Nah, kenapa tidak kemudian kita tegakkan saja hukum Allah? Nah, ini yang memang kadang-kadang masih sering kali terjadi. Ada latar belakangnya seperti itu ya? Ya, karena itu kalau misalnya kita ingin mengurangi aspirasi-aspirasi yang bersifat teologis terkait dengan negara-negara Islam itu, salah satunya adalah dengan kita memperbaiki sistem hukum yang ada di kita ini. Gitu. Kesenjangan itu jangan kita biarkan supaya aspirasi-aspirasi orang untuk melakukan revolusi itu bisa kita kurangi. Nah, kalau persoalan-persoalan ini kita biarkan dan kita anggap sesuatu yang biasa-biasa saja, maka mesti orang akan berpikir alternatif itu. Dan kadang-kadang alternatif itu bersifat ekstrim. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan yang harus kita sadari bersama-sama bahwa persoalan-persoalan itu tidak murni teologis, tapi justru merupakan respon atau bagian dari dialektika antara realitas objektif yang mereka hadapi dengan keinginan-keinginan ideal untuk bagaimana negara ini bisa lebih baik lagi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh kelompok-kelompok itu. Saya ingin mengerucut Pak Muti pada konteks Muhammadiyah ya. Jelang Pilpres ini kan biasa sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya fenomena ini juga pasti muncul. Jadi munculnya warga kita atau mungkin kader-kader kita yang membentuk komunitas relawan-relawan tertentu atau tim sukses tertentu untuk mendukung para calon nih. Ada yang ke calon A, ke calon B, ke calon C dan pasti ada. Dan kita sudah tahu semua misalnya nama ini dan seterusnya. Yang jelas itu sebenarnya tidak bisa kita pisahkan dengan Muhammadiyah sebagai personal ya, bukan sebagai ikatan organisasi ya. Apa tidak merugikan Muhammadiyah, Pak Muti? Ya, menurut saya sepanjang kita masih tetap memiliki kesamaan visi dan pandangan soal masalah-masalah keumatan dan kebangsaan, ya pilihan itu tidak bisa kita seragamkan. Itu nggak bisa kita seragamkan dan memang jangankan dalam masalah politik ya, dalam masalah beragama sekalipun kan juga Muhammadiyah juga terbuka terhadap keragaman itu. Jadi ada yang menyebut menjadi relawan atau menjadi karyawan gitu. Kalau menjadi relawan kan dia tidak perlu dibiayai, tapi dalam prakteknya kan dia ikut sana sini itu ternyata dibiayai, ya kan? Jadi ada yang menyebut, itu sebenarnya bukan relawan politik tapi karyawan politik. Gitu. Dan karyawan musiman ya? Ya karyawan musiman, saya kira mungkin itu bagus ya karena angka kemiskinan kita kan masih tinggi, pengangguran masih tinggi, jadi pemilu ini akan bisa menurunkan angka pengangguran, sehingga nanti akan ada itu namanya pekerja musiman yang bekerjanya adalah kampanye dari satu partai ke partai yang lain, gitu. Dari satu capres ke capres yang lain, jadi siapa pencapresnya dia yang datang ke kampanye gitu. Itu saya kira nanti akan terjadi dan sekarang sudah mulai kan itu. Pengerahan-pengerahan massa itu kan tidak mohon maaf ya seperti saya tahun 70-an 80-an yang mana orang kampanye karena dia dukung partai itu. Sampai kaos dia beli sendiri, transportasi dia bayar sendiri. Sekarang mana ada lagi yang begitu. Kalau toh ada ya 0,0 sekian persen lah gitu kan. Rata-rata ya karena saya diberi kaos ya sudah gitu. Makanya ada teman yang bercanda ketika diundang pengajian itu kan bahasa Jawanya pengawasan. Kan. Ini pengawasan untuk pemahaman ilmu, tafakuh fiddin apa pembagian kaos ini. Pengawasan itu. Karena saking materialistiknya proses-proses politik itu. Nah, tapi saya kira kalau di Muhammadiyah ada beda-beda itu masih dalam level yang bisa ditoleransi dan masih wajar saja. Menurut saya malah justru penting ketika kader Muhammadiyah ini menyebar
semua partai politik dan ke semua calon. Diaspora lah ya. Ada yang menyebut itu dengan diaspora politik. Karena apa? Pengalaman saya di PP Muhammadiyah ketika kami menitipkan aspirasi kepada teman-teman di DPR ya untuk misalnya usulan undang-undang atau misalnya seleksi para anggota lembaga negara, itu dalam prakteknya memang kami lintas partai. Dalam prakteknya kami lintas partai. Kalau satu partai saja nggak cukup. Nah, apalagi Muhammadiyah mengatakan tidak punya afiliasi dengan partai kan. Nah, itu kan harus kita buktikan. Betul. Karena itu netralitas kita itu bukan netralitas yang pasif, Tapi aktif ya. tapi netralitas yang aktif. Netralitas yang pasif itu netralitas di mana kita menjaga jarak atau bahkan mungkin menghindari politik atau partai politik. Kalau netralitas aktif itu kita menjaga hubungan yang sebaik-baiknya dengan semua kekuatan partai politik. Karena itu ketika ada yang mengeluh ke saya gitu, Mas Mukti, si A itu kan dulu pimpinan Ortom tingkat pusat, kok partainya di situ sih, gitu kan? Itu paling sering itu saya dengar. Partai yang nggak ada bismillahnya gitu ya. Kira-kira begitu misalnya. Loh, saya bilang semua partai itu penting kalau sudah nanti di DPR itu apapun partainya kedudukannya sama gitu. Iya, betul. Dan justru mereka yang menjadi kader itu mereka tetap saja walaupun partainya seperti itu ke Muhammadiyahnya tidak luntur. Sehingga saya sering dalam berbagai kesempatan, dan ini saya ulangi di sini ya, soal memilih anggota legislatif itu udahlah abaikan partai politiknya. Lihat saja siapa calegnya gitu. Dan saya secara pribadi berpendapat warga Persyarikatan Muhammadiyah ini kalau milih caleg ya pilih caleg yang dari pimpinan atau kader persyarikatan. Nah, itu saya pribadi ya, boleh tidak setuju nggak apa-apa. Karena kami, apapun partainya ya. Apapun partainya. Karena ujung-ujungnya nanti yang menentukan itu adalah orangnya ini yang menentukan di dalam itu. Kalau sudah nanti komunikasi di Magelang misalnya dengan DPRD, kan kita lebih banyak berhubungan dengan anggota DPRD-nya itu daripada fraksinya kan gitu. Ini yang seringkali terjadi. Misalnya di tingkat pusat ada dana aspirasi yang dibawa ke daerah, kan tergantung orangnya bukan partainya. Iya kan? Betul. Nah karena itu pada hal-hal yang bersifat praktis dan praksis seperti ini, memang relasi personal itu menjadi penting. Dan oleh karena itu maka menurut saya pendekatan agency di mana kita punya wakil orang secara langsung, bukan partisipasi di mana kita hanya ikut serta, atau aspirasi di mana kita itu hanya nitip saja, itu menurut saya akan lebih penting kalau kita semakin banyak punya agent atau aktor-aktor yang berasal dari kader gitu. Karena ya diaspora tadi istilah yang bagus Mas Susron itu harus kita lakukan secara sengaja. Termasuk untuk Pilpres. Ada yang usul ke saya, Mas Mukti supaya kita nggak panas dalam, udahlah kaki 3 aja gitu. kaki 3 aja gitu. Oleh karena itu kan PP Muhammadiyah mengundang tiga-tiganya kan nanti untuk dialog. Mudah-mudahan mereka semua berkenan hadir. Dan kita menitipkan aspirasi kepada semuanya. Jadi kalau sempat beredar bahwa kami menitipkan aspirasi hanya kepada paslon tertentu, itu tidak utuh beritanya. Kami menitipkan aspirasi kepada semuanya karena kita tidak tahu siapa yang nanti bakal jadi kan. Sehingga kita titip semuanya kepada semua 3 calon pasangan presiden wakil presiden ini. Ini loh aspirasi Muhammadiyah. Silahkan monggo kalau nanti bapak-bapak terpilih, kan nggak ada ibunya sekarang calonnya kan. Bapak-bapak terpilih, ini aspirasi kami gitu. Oleh karena itu ada yang menyoal juga kenapa kok kepada tiga-tiganya. Ya kan kita tidak tahu siapa yang bakal jadi. Betul. Soal karena harus kita pahami perbedaan antara menitipkan aspirasi dengan memberikan suara. Iya. Nah orang memahaminya keliru, menitipkan aspirasi itu dianggap memberikan suara, belum tentu. Belum tentu, betul. Kalau nitip aspirasi Mas Susron, saya nitip aspirasi ini ya gitu kan. Tapi belum tentu karena kita tidak mungkin milih tiga-tiganya. Kalau milih tiga-tiganya nggak sah. Benar. Harus milih salah satu. Nah publik itu kacau pemahamannya. Memahami menitip aspirasi itu sebagai memberikan suara. Kan enggak. Kalau kita berpikir Muhammadiyah itu ingin pendidikan nanti akan seperti ini. Muhammadiyah itu ingin pembangunan kesehatan akan seperti ini. Ini saya titip kepada Bapak. Itu namanya aspirasi. Soal nanti suaranya itu kepada siapa itu urusan masing-masing. Kan pemilu itu bebas dan rahasia.
Gitu. Walaupun sekarang ada yang deklarasi, ya nggak apa-apa, itu kan personal. Tapi di Muhammadiyah kan nggak bisa kita seperti itu. Nah, karena itu ya menurut saya kita nggak perlu khawatir dengan diaspora kader di banyak partai politik itu. Bahkan ada yang mengkritik, Mas itu partainya kan sekuler gini-gini. Tapi yang bersangkutan itu masih puasa Senin Kemis. masih tahajud begitu. Mohon maaf, saya kan secara personal juga kenal dengan mereka-mereka yang dalam tanda petik ya berasal dari partai Islam gitu ya. Yang kadang-kadang mohon maaf kesalehannya belum tentu lebih soleh dari lebih yang sekuler. Soleh dari yang partai sekuler gitu. Jadi menurut saya lebih pada orangnya, manusianya. Personnya bukan partinya. Gitu. Pertanyaan terakhir Pak Muti. Ya. Meskipun tadi sebenarnya sudah dijawab, tapi ini penegasan. Karena ada 3 paslon nih, Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran, dan Anies Caimin. Ada niat nggak sih Muhammadiyah mau mengarahkan ke salah satu saja gitu? Oh jelas tidak. Jelas tidak. Itu namanya istifham ingkari itu. Pertanyaan nggak perlu dijawab gitu. Karena resikonya terlalu besar ya Pak Muti. Dan tentu itu melanggar prinsip-prinsip organisasi gitu. Iya, dan melanggar juga hak warga Muhammadiyah kan. Betul. Kan melanggar hak warga Muhammadiyah juga. Kan mereka sebagai warga negara harus kita hormati. Iya. Dan karena itu sejak awal Muhammadiyah itu kan memang memilih untuk bersikap terbuka secara politik sehingga netralnya itu adalah netral yang aktif, bukan netral yang pasif. Jadi netral aktif itu ya membangun komunikasi dengan semuanya gitu. Dan kedewasaan warga Persyarikatan Muhammadiyah saya kira sudah sangat tinggi sekarang ini, walaupun masih ada juga yang memang senangnya ngotot begitu. Karena tadi berpendapat kalau si A ini yang terpilih, ini negara kita akan begini. Kita tuh sudah berkali-kali kok punya pengalaman harapan yang terlalu tinggi itu. Betul. Kadang-kadang bisa bikin kecewa gitu. Iya. Ya karena itu kalau saya boleh ya mengutip hadis Nabi itu ya cinta dan benci itu seperlunya saja lah. Gitu. Jangan bucin. Iya. Jangan bucin gitu. Kalau berpolitiknya bucin, wah itu bisa berapi itu. Iya. Gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Iya, mudah-mudahan bincang-bincang kita suatu saat bisa dilanjutkan. Amin. Oke. Begitu, sahabat Ruang Berkemajuan, salah satu yang saya senang dari kutipan yang disampaikan Prof. Muti dalam sebuah rilis berita adalah warga Muhammadiyah itu masih sangat cair. Nah, jadi dia tidak bisa dikristalkan atau tidak bisa diarahkan hanya kepada salah satu paslon saja. Pilihan ada di tangan semua warga Persyarikatan dan pilih secara rasional. Sampai ketemu di Rumah Berkemajuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.